Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman, NIM 1792141014 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal yang ada di buku pengantar akuntansi 1 halaman 337 sampai dengan halaman 338, di mana kita diminta untuk membuat ayat jurnal umum, buku besar ayat jurnal umum sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelumnya saya telah membuat ke semua yang telah diinstruksikan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara mengerjakannya. Nah, langsung saja untuk transaksi pertama itu atau instruksi pertama itu, kita diminta untuk memposting saldo awal per 1 Mei ke dalam buku besar. Nah, di sini sudah terlihat bahwa telah disajikan saldo awal per 1 Mei 2016 ini. Kemudian kita diminta untuk memposting ke dalam buku besar. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ini dicatat sebagai saldo awal, yaitu untuk akun kas senilai Rp83.600.000. Nah, ini dicatat sebagai saldo awal. Kemudian akun piutang usaha Rp233.900.000. Ini diposting juga ke dalam buku besar, dicatat sebagai saldo awal per 1 Mei 2016. Kemudian akun persediaan diposting juga ke dalam buku besar, dicatat sebagai saldo awal senilai Rp624.400.000. Kemudian perkiraan barang retur Rp28 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka 28 juta. Asuransi dibayar di muka Rp16.800.000. Kemudian perlengkapan toko ini dicatat saldo awal sebesar Rp11.400.000. Kemudian akun peralatan toko, nah ini peralatan toko saldo awalnya itu Rp569.500.000 ini. Kemudian akumulasi penyusun peralatan toko ini diposting juga ke dalam buku besar, dicatat sebagai saldo awal per 1 Mei 2016. Kemudian akun utang usaha senilai Rp96.600.000. Kemudian akun utang gaji, karena sini kosong maka di sini tidak ada saldo awalnya, ini hanya penyesuaian. Kemudian akun untuk pengembalian dana saldo awalnya Rp50 juta. Kemudian akun modal Lina Talisa itu Rp685.300.000. Kemudian Five Lina Talisa Rp135 juta. Kemudian akun ikhtisar laba rugi tidak ada, maka di sini tidak ada juga saldo awalnya. Kemudian akun penjualan saldo awalnya Rp5.069 juta. Kemudian akun diskon penjualan sini juga tidak ada saldo awalnya, maka tidak usah kita catat. Kemudian akun beban pokok penjualan saldo awalnya Rp2.823 juta. Kemudian akun beban gaji penjualan Rp664.800.000. Kemudian akun beban iklan Rp281 juta. Kemudian akun beban penyusutan tidak ada saldo awalnya. Akun beban perlengkapan toko juga tidak ada saldo awalnya. Kemudian akun beban penjualan lain-lain saldo awalnya Rp12.600.000. Kemudian akun beban gaji kantor Rp382.100.000, diambil dari sini. Kemudian akun beban sewa saldo awalnya Rp83.700.000. Kemudian akun beban asuransi
12 juta rupiah. Oh, maksud saya ini tidak ada di sini. Jadi ini bukan saldo awal, ini nanti penyesuaian. Kemudian akun beban administrasi dan lain-lain, saldo awalnya 7.800.000 rupiah. Nah, setelah memposting uh, saldo awal ini ke dalam buku besar, kita selanjutnya kita diminta untuk membuat jurnal dari transaksi-transaksi yang ada di sini. Ini mulai dari 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2016. Di sini juga saya sudah membuat jurnal umumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatannya. Oke. Yang pertama, untuk transaksi 1 Mei 2016 membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta. Nah, jurnalnya itu, maaf di sini saya ganti Mei. Nah, jurnal yang pertama itu membayar sewa, maka jurnalnya itu adalah beban sewa pada kas, yaitu senilai 5 juta. Kemudian tanggal 3, membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 36 juta. Artinya kita membeli barang dari Martin dengan syarat 2/10. Artinya jika kita melunasi utang kita tersebut dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapatkan potongan diskon 2%. Nah, makanya dicatatnya di jurnal umum itu adalah persediaan pada utang usaha ke Martin. Itu senilai 36 juta rupiah. Kemudian membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000 rupiah. Nah, karena di sini FOB titik pengiriman, maka yang bertanggung jawab untuk membayar ongkos kirimnya adalah dari perusahaan kita sendiri. Anggaplah di sini uh, kita yang sebagai pemilik perusahaan. Nah, maka ongkos kirimnya itu diakui sebagai persediaan, kemudian mengeluarkan kas untuk membayar ongkos kirimnya tersebut. Nah, maka jurnalnya adalah persediaan pada kas. Kemudian tanggal 6, menjual barang secara kredit kepada Hairudin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 68.500.000 rupiah dengan BPP sebesar 41 juta rupiah. Sama dengan yang tadi di atas dengan syarat 2/10, maka akan mendapatkan potongan diskon 2% jika melunasi pembayaran dalam jangka waktu 10 hari. Nah, makanya karena di sini FOB titik pengiriman, maka yang bertanggung jawab untuk membayar ongkos kirimnya adalah Khairuddin. Nah, di sini jurnalnya kita catat sebagai piutang usaha Khairuddin pada penjualan senilai 68.500.000 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan pada persediaan 41 juta rupiah karena persediaan kita berkurang karena dibeli oleh Khairuddin. Selanjutnya tanggal 7 itu menerima kas sebesar 22.300.000 rupiah dari Harun atas pelunasan piutang. Jadi ini adalah pelunasan piutang Harun, sama seperti jurnal di perusahaan jasa, itu sama dengan kas pada piutang usaha Harun untuk pelunasan piutang. Kemudian tanggal 10 menjual barang secara tunai 54 juta, beban pokok penjualan adalah sebesar 32 juta. Nah, karena ini penjualan secara tunai, maka kita akan mendapatkan kas. Jurnalnya adalah kas pada penjualan senilai 54 juta dengan beban pokok penjualan pada persediaan senilai 32 juta. Artinya terjadi pengurangan di persediaan kita senilai 32 juta dengan menjual kepada pelanggan dengan harga 54 juta rupiah. Kemudian tanggal 3 membayar barang yang dibeli tanggal 3 Mei. Nah, di sini kita membayar utang kita kepada Martin, di mana kita bayarnya pada tanggal 13. Artinya masih dalam jangka waktu 10 hari. Maka dalam pembayaran ini kita mendapatkan diskon, potongan diskon 2%. Nah, makanya itu jurnalnya kita catat sebagai utang usaha Martin, di mana utang usaha kita itu senilai 36 juta, tetapi karena kita mendapatkan potongan 2%, maka yang kita keluarkan dari kas hanya
hanya Rp35.280.000. Nah, 2%-nya itu diakui sebagai persediaan. Sini Rp720.000. Rp720.000 ini merupakan potongan 2% dari Rp36 juta. Selanjutnya adalah membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei senilai 11 juta. Nah, ini jurnalnya sama dengan jurnal pada perusahaan jasa, yaitu beban iklan pada kas senilai 11 juta. Selanjutnya tanggal 16 menerima kas dari penjualan tanggal 6 Mei. Nah, ini artinya pelunasan piutang oleh Khairuddin. Sama, ini dilunasi pada tanggal 16, artinya masih dalam jangka waktu 10 hari, makanya akan mendapatkan diskon potongan 2%. Nah, di sini jurnalnya kita catat, yaitu kas yang kita terima telah dipotong sebanyak 2%, sehingga yang kita terima itu hanya Rp67.130.000. Nah, sisanya itu diakui sebagai diskon penjualan karena kita memberikan diskon sebanyak 2%. Nah, pada piutang usaha Khairuddin yang awalnya itu senilai Rp68.500.000. Kemudian tanggal 19 membeli barang secara tunai Rp18.700.000. Kita membeli barang secara tunai maka diakui sebagai persediaan dengan jurnal persediaan pada kas senilai Rp18.700.000. Nah, kemudian tanggal 19 lagi membayar kepada Budiman sebesar Rp33.450.000 atas penjualan. Nah, kita menerima kas. Nah, kita membayar utang kita kepada Budiman, otomatis akan mengeluarkan kas, yaitu kemudian dengan jurnal, yaitu utang usaha kita ke Budiman pada kas senilai Rp33.450.000. Nah, selanjutnya tanggal 20 membayar kepada Khairuddin Rp13.230.000. Rp13.230.000 untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Mei, faktur barang yang diretur sebesar Rp13.500.000 dan beban pokok penjualan yang diretur Rp8 juta. Nah, di sini saya catat sebagai retur itu dicatat sebagai utang pengembalian dana dengan jurnal utang pengembalian dana, kemudian piutang usahanya Khairuddin dengan tetap mendapatkan diskon Rp270.000. Maka jurnalnya adalah utang pengembalian dana pada piutang usaha Khairuddin pada diskon, yaitu di mana utang pengembalian dananya Rp13.500.000 dengan piutang usahanya Rp13.230.000 dengan potongan penjualan atau diskon penjualan Rp270.000 dengan persediaan pada beban pokok senilai Rp8 juta, karena persediaan kita ini kembali lagi dengan barang dengan harga barang atau beban pokok penjualannya itu senilai Rp8 juta. Kemudian tanggal 20 menjual barang secara kredit kepada Krisna dengan syarat 1/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai Rp110 juta, beban pokok penjualan sebesar Rp70 juta. Nah, sini FOB. Nah, di sini dicatat piutang usaha Krisna sebesar Rp110 juta. Kemudian dengan beban pokok penjualan pada persediaan senilai Rp70 juta dengan syarat 1/10, artinya akan mendapatkan potongan diskon 1% jika melunasi pembayaran dalam jangka waktu 10 hari. Di sini juga FOB titik pengiriman, artinya Krisna lah yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ongkos kirimnya. Nah, transaksi selanjutnya adalah membayarkan biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krisna tanggal 20 Mei sebesar Rp2.300.000 demi kenyamanan pelanggan. Nah, di mana syaratnya tadi adalah FOB titik pengiriman yang seharusnya memang Krisna yang harus bertanggung jawab atas ongkos kirim pengiriman barang. Tetapi karena untuk kenyamanan pelanggan, maka
kita bisa membayarkannya, tapi ini tetap dicatat sebagai utang piutang usahanya Krisna kepada kita. Makanya dari itu di sini dicatat sebagai uh, piutang usaha pada kas karena kita membayarkan ongkos kirimnya secara cash yaitu senilai Rp2.300.000. Kemudian tanggal 21 masih tanggal 21 menerima kas sebesar Rp42.900.000 dari Gito atas pelunasan piutang. Nah, di sini ada terjadi pelunasan piutang, maka jurnalnya itu kas pada piutang Gito senilai Rp42.900.000. Kemudian masih tanggal 21 membeli barang secara kredit dari Otto dengan syarat 1/10 N/30 FOB tujuan senilai Rp88 juta. Nah, di sini kita catat sebagai yaitu persediaan pada utang usaha Otto senilai Rp88 juta dengan syarat 1/10. Artinya jika kita melunasi utang kita ini kepada Otto dalam jangka waktu 10 hari, maka kita mendapatkan potongan harga sebesar 1% rupiah. 1%. Kemudian FOB tujuan artinya Otto yang bertanggung jawab atas pembayaran ongkos kirimnya. Kemudian tanggal 26 mengembalikan uang atas penjualan secara tunai Rp7.500.000 dengan HPP barang yang diretur Rp4.800.000. Artinya kita mengembalikan uang kepada pelanggan atas barang yang diretur. Maka di sini jurnalnya adalah utang pengembalian dana pada kas senilai Rp7.500.000. Kemudian barang itu kembali lagi ke kita, makanya jurnalnya adalah persediaan pada beban pokok penjualan senilai Rp4.800.000. Kemudian tanggal 28 membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar Rp29 juta. Nah, di sini kita membayar gaji, maka jurnalnya adalah beban gaji penjualan 56 juta, kemudian beban gaji kantor 29 juta, jumlahnya itu 85 juta yang terjadi pada pengeluaran kas. Kemudian tanggal 29 membeli perlengkapan toko secara tunai Rp2.400.000. Jurnalnya sama dengan jurnal pada perusahaan jasa, yaitu perlengkapan toko pada kas senilai Rp2.400.000. Kemudian tanggal 30 menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai Rp78.750.000 dengan BPP sebesar Rp47 juta. Maka ini dicatat sebagai piutang usahanya Tasya, yaitu piutang Tasya pada penjualan senilai Rp78.750.000 dengan BPP pada persediaan Rp47 juta dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman. Selanjutnya adalah menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei. Nah, ini di sini kita menerima kas dari piutang usaha Krisna yang seharusnya piutang usaha Krisna dari piutang usaha Krisna itu senilai Rp112.300.000. Nah, Rp112.300.000 ini sudah termasuk dengan biaya ongkos kirim yang kita bayarkan sebelumnya tadi pada tanggal 21 Mei 2016. Tetapi kemudian Krisna juga mendapatkan diskon potongan 1%. Tetapi dalam perhitungan diskon ini biaya ongkos kirim tidak dimasukkan ke dalam perhitungan diskon. Jadi diskon ini tidak termasuk biaya ongkos kirimnya saat menghitungnya. Kemudian tanggal 31 membayar utang pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24. Nah, kita membeli barang secara kredit dari Ono
dengan syarat 1/10 dan kita melunasi pada tanggal 31. Artinya kita mendapatkan diskon sebesar 1%. Tetapi karena ada pengembalian barang tadi yang rusak, makanya utang senilai 5 juta, makanya utang kita itu bukan 88 juta lagi, tetapi 83 juta rupiah. Kemudian kita mendapatkan diskon senilai 1%, maka diakui sebagai diskon itu diakui sebagai persediaan senilai 830 ribu rupiah, sehingga yang kita bayarkan kepada itu hanya tinggal 82.170.000 rupiah. Nah, itulah merupakan jurnal umum dalam transaksi panorama hijau di Mei 2016. Nah, selanjutnya instruksi selanjutnya itu kita diminta untuk posting ayat jurnal ke buku besar dengan menempatkan saldo akhir bulan dalam kolom saldo yang sesuai setelah seluruh posting diselesaikan. Nah, artinya transaksi jurnal ini kemudian kita posting ke dalam buku besarnya yang telah kita posting tadi yang ada saldo awalnya. Nah, ini dia. Nah, jurnal umum ini kita posting ke dalam buku besar yang telah ada tadi saldo awalnya. Ini saldo awal. Kita mulai dari akun beban sewa. Kita cari beban sewa. Nah, di sini ada 5 juta rupiah. 5 juta rupiah di debit, kemudian kita posting ke dalam buku besar. Nah, kita tempatkan di sini di debit. Kemudian saldo awal yang tadi 83 juta rupiah 83.700.000 rupiah kita jumlahkan dengan 5 juta, maka saldo akhirnya itu menjadi 88.700.000 rupiah. Di sini ditambah karena sama-sama di debit. Kemudian akun kas 5 juta kita posting juga ke dalam buku besar. Kita cari akun, nah ini akun kas, kemudian kita posting ini di kredit, maka kita posting di kredit di sini 5 juta rupiah. Nah, kemudian saldo awalnya itu kita kurangkan dengan 5 juta rupiah sehingga menghasilkan 78.600.000 rupiah. Nah, ini dikurangkan karena saldo awalnya di debit, terus terjadi pengurangan di kredit, maka otomatis akan dikurangkan. Kemudian transaksi pada tanggal 3 yaitu persediaan pada utang usaha. Kemudian kita cari akun persediaan. Nah, di sini senilai 36 juta di debit. Nah, ini. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan saldo awal yaitu 624.400.000 rupiah ditambah dengan 36 juta rupiah sehingga saldonya menjadi 660 juta rupiah 400.000 rupiah. Kemudian utang usaha 36 juta rupiah. Kemudian kita cari akun utang usaha. Nah, ini 36 juta akun utang usaha. Nah, di sini 36 juta rupiah kita posting ke dalam sini. Ke akun ke buku besar akun utang usaha senilai 36 juta. Kemudian kita jumlahkan dengan saldo awal yaitu 96.600.000 rupiah ditambah 36 juta rupiah sehingga menjadi 132.600.000 rupiah. Kemudian untuk transaksi tanggal 4 persediaan sama halnya dengan tadi. Kita kembali lagi ke akun persediaan. Nah, di sini persediaan 600.000 rupiah di debit. Nah, kemudian kita tambahkanlah 600.000 rupiah di debit. Kemudian saldo yang terakhir tadi pada tanggal 3 kita jumlahkan lagi dengan 600.000 rupiah sehingga menghasilkan 661 juta rupiah. Kemudian terjadi pengurangan di kas, maka kita kembali lagi ke kas ini. Kita catat di akun kas. Nah, ini terjadi pengurangan 16.000 rupiah.
yaitu 70. Nah, makanya karena ini di debit maka ini dikurangkan, yaitu Rp78.600.000 dikurang dengan Rp600.000 sehingga sisanya tinggal Rp78 juta. Kemudian akun piutang usaha Khairuddin Rp68.500.000. Akun piutang usaha Khairuddin, nah ini di debit, kemudian kita masukkan di sini pada tanggal 6 ini Rp68.500.000. Kemudian saldo akhirnya tadi itu dijumlahkan karena sama-sama di debit. Nah, sehingga saldonya itu menjadi Rp302.400.000. Kemudian penjualan, kita ke akun penjualan. Nah, ini akun penjualan kita posting sebesar 68 juta. Nah, di sini 68 juta. Kemudian akun penjualannya itu kemudian kita jumlahkan dengan saldo awalnya tadi, yaitu 5.069.000.000 ditambah dengan 68.500.000 rupiah, sehingga saldonya menjadi 5.137.500.000 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan kita posting juga ke dalam buku besar. Ini beban pokok penjualan tanggal 6 yaitu senilai 41 juta rupiah. Nah, kita posting ke dalam buku besar 41 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan saldo sebelumnya, jadi menjadi 2.864 juta rupiah. Kemudian akun persediaan yaitu senilai 41 juta rupiah berkurang, maka kita posting juga ke dalam buku besar akun persediaan senilai 41 juta rupiah. Ini 41 juta rupiah kita posting ke sini. Kemudian kita kurangkan dari akun debit ke akun kredit. Jadi sisanya tinggal 620 juta rupiah. Nah, hal yang sama kita lakukan pada transaksi tanggal 7, transaksi tanggal 10, yaitu mempostingnya ke dalam buku besar sesuai dengan sama seperti transaksi pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan transaksi terakhir tanggal 31, yaitu di mana utang usaha auto. Jadi kita cari akun utang usaha. Nah, ini akun utang usaha yaitu senilai 83 juta rupiah. Nah, ini kita posting ke dalam ini di sini transaksi terakhirnya, yaitu pada tanggal 31 utang usaha. Nah, di sini di debit, kita masukkan di debit sehingga ini dari sini dari jurnal umum kita masukkan ke dalam buku besar. Kemudian kita kurangkan karena ini di kredit, di saldonya itu ada di kredit, kemudian ada pelunasan piutang yang artinya di debit, maka ini kita kurangkan dengan ini, saldo terakhir tadi kita kurangkan dengan 83 juta rupiah sehingga saldonya tinggal 63.150.000 rupiah. Kemudian di akun persediaan kita posting juga di akun persediaan. Nah, di sini tanggal 30 tanggal 31. Nah, 830.000 rupiah ini di kredit, kemudian kita posting di kredit. Kemudian karena ini di debit, saldo akhirnya itu di debit, maka dikurangkan dengan 830.000 rupiah, jadi sisanya 583.950.000 rupiah. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kas, yaitu senilai 82 juta rupiah di kredit. Nah, ini kita posting ke dalam sini 82.170.000 rupiah kita posting ke dalam buku besar akun kas. Kemudian setelah itu kita kurangkan ini di akun saldo yang
yang ada di akun debit kita kurangkan dengan 82 juta rupiah 82 juta 170 ribu rupiah, sehingga sisanya menjadi 97 juta 730 ribu rupiah. Nah, itulah penyelesaian dari instruksi 2, di mana kita diminta untuk memposting jurnal ini ke dalam buku besar yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah transaksi nomor 3, yaitu di mana kita diminta ini siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, di sini kita diminta untuk menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan dengan instruksi pada nomor 4. Ini persediaan per 31 Mei 570 juta rupiah sampai dengan ini F, penyesuaian untuk potongan dan retur pelanggan adalah 60 juta rupiah untuk penjualan dan 35 juta rupiah untuk beban pokok penjualan. Kemudian sebelumnya kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya, kemudian kita posting ke dalam kertas kerja. Sebelumnya saldo air ini yang ada pada akun kas, ada pada akun persediaan, kita posting sebelumnya di akun kertas kerja sebagai seperti ini, sebagai neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, ini kita posting ke dalam sini, ini di mana akun 97 akun kas ini 97 juta kita posting ke dalam kertas kerja. Nah, ini merupakan lembar kertas kerja. Ini seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita diminta untuk mempostingnya terlebih dahulu. Akun-akun yang ada di buku besar kita posting ke dalam kertas kerja di neraca saldo yang belum disesuaikan. Di sini untuk akun kas ada 97.730 ribu rupiah. Kemudian akun peralatan piutang usaha senilai 234.220 ribu rupiah kita posting juga di sini. Kemudian akun persediaan 583.950 ribu rupiah kita posting ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Kemudian akun perkiraan barang retur yaitu 28 juta kita posting juga ke dalam neraca saldo yang belum disesuaikan. Sampai terakhir yaitu beban administrasi lain-lain. Sini beban administrasi lain-lain 7.800.000 rupiah di akun debit. Kemudian neraca saldo ini setelah kita buku kertas kerja neraca saldo belum disesuaikan ini, kemudian kita jumlahkan. Apabila telah seimbang, maka transaksi yang atau yang telah kita kerjakan pada buku besar itu telah tepat atau sudah betul. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaiannya. Di sini ada beberapa transaksi, kemudian kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Sebelumnya juga saya telah membuat jurnal penyesuaiannya. Seperti ini tampilannya. Jurnal penyesuaian panorama hijau untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2016. Oke. Yang pertama adalah persediaan 31 Mei 570 juta rupiah. Ternyata pada tanggal 31 Mei itu persediaannya adalah 570 juta rupiah. Sementara di neraca saldo yang belum disesuaikan di kertas kerja itu persediaan kita diakui sebanyak 583.950.000 rupiah. Ternyata secara kuantitas
itu hanya ada Rp570.000 sehingga memerlukan untuk dilakukan penyesuaian. Nah, ada dua cara untuk melakukan penyesuaian seperti ini. Yang pertama menggunakan ikhtisar laba rugi dengan menggunakan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kali ini saya menggunakan ikhtisar laba rugi di mana persediaan awal yang senilai Rp583.950.000 itu saya hilangkan dengan cara membuat jurnal penyesuaian ikhtisar laba rugi pada persediaan senilai Rp583.950.000 sehingga persediaannya itu habis. Kemudian saya kembalikan lagi, memposting lagi jurnal penyesuaian yaitu persediaan pada ikhtisar laba rugi. Artinya saya memposting persediaan baru yaitu senilai Rp570 juta dengan didebit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit senilai Rp570 juta, sehingga otomatis persediaan yang awalnya Rp583.950.000 itu sudah habis dan digantikan dengan persediaan baru yaitu Rp570 juta. Ini untuk jurnal penyesuaian untuk instruksi A. Kemudian instruksi B, asuransi yang terpakai selama tahun berjalan adalah 12 juta. Nah, ini jurnalnya sama dengan di perusahaan jasa, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai Rp12 juta. Kemudian, sisa perlengkapan toko Rp4 juta. Nah, ini sama jurnalnya juga di perusahaan jasa, yaitu beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko. Tapi karena di sini yang diminta adalah berapa yang dipakai, sementara yang disajikan adalah sisanya, makanya kita lihat di kertas kerja perlengkapan toko itu ada Rp13.800.000. Tetapi karena sisanya tinggal 4 juta, makanya ini Rp13.800.000 kita kurangkan dengan 4 juta, maka yang terpakai selama bulan Mei adalah Rp9.800.000. Makanya jurnalnya itu beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar Rp9.800.000. Kemudian untuk transaksi jurnal penyesuaian bagian D, penyusutan tahun berjalan Rp14 juta. Nah, yang dimaksud di sini adalah penyusutan peralatan kantor. Sama dengan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor senilai Rp14 juta. Kemudian sini utang gaji 31 Mei untuk gaji penjualan 7 juta, gaji kantor Rp6.600.000, sehingga totalnya Rp13.600.000. Nah, di sini sama juga dengan jurnal penyesuaian di perusahaan jasa, yaitu beban gaji pada penjualan dan beban gaji penjualan pada utang gaji dan beban gaji kantor pada utang gaji. Kemudian yang terakhir yaitu penyesuaian untuk potongan dan retur pelanggan adalah 60 juta untuk penjualan dan 35 juta untuk beban pokok penjualan. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya itu menggunakan penjualan pada utang pengembalian dana senilai 60 juta dan perkiraan barang retur pada beban pokok penjualan senilai Rp35 juta. Nah, itulah merupakan jurnal penyesuaian dalam instruksi nomor 4. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian ini, kita kemudian kita diminta untuk memposting ke dalam kertas kerja. Nah, kemudian kita posting ke dalam kertas kerja. Nah, di sini saya akan tampilkan split dulu supaya lebih memudahkan. Nah, di sini saya sudah membuat penyesuaiannya. Oke.
transaksi pertama adalah ikhtisar laba rugi Rp583.950.000. Nah, ini kita masukkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi di penyesuaian. Nah, ini Rp583.950.000 kita posting ke dalam ikhtisar laba rugi. Kemudian persediaan Rp583.950.000 kita posting juga ke dalam penyesuaian ini di kredit Rp583.950.000. Kemudian setelah itu untuk transaksi selanjutnya adalah persediaan kembali 570 juta di debit. Nah, ini kita posting di debitnya Rp570 juta. Kemudian ikhtisar laba rugi Rp570.000. Nah, ini kita posting di ikhtisar laba rugi sebesar Rp570 juta. Kemudian beban asuransi 12 juta. Kita posting di beban asuransi. Nah, ini 12 juta di debit dengan asuransi dibayar di muka di kredit. Asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp12 juta. Kemudian beban perlengkapan toko Rp9.800.000. 9 juta ini beban perlengkapan toko Rp9.800.000 pada perlengkapan toko. Ini pada perlengkapan toko Rp9.800.000. Kemudian beban penyusutan Rp14 juta. Beban penyusutan 14 juta pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, di sini ini akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp14 juta. Kemudian beban gaji penjualan Rp7 juta. Beban gaji penjualan Rp7 juta pada utang gaji. Kita cari akun. Nah, ini utang gaji sebesar Rp13 juta 600.000. Ini sudah saya tambahkan dengan utang gaji dari beban gaji penjualan dan utang gaji dari beban gaji kantor. Beban gaji kantor di sini saya tambahkan beban gaji kantor, saya tambah dengan beban gaji penjualan sehingga total utang gajinya menjadi Rp13.600.000. Selanjutnya akun terakhir itu penjualan senilai Rp60 juta. Ini penjualan Rp60 juta pada utang pengembalian dana. Di sini utang pengembalian dana Rp60 juta. Nah, setelah itu perkiraan barang retur 35 juta. Perkiraan barang retur. Sini perkiraan barang retur senilai 35 juta di debit dengan pada beban pokok penjualan senilai Rp35 juta. Nah, setelah kita posting jurnal penyesuaian ini ke dalam kertas kerja, selanjutnya adalah kita membuat daftar saldo yang telah disesuaikan karena telah mengalami penyesuaian. Nah, caranya itu untuk menghitungnya dari akun belum disesuaikan ini kita posting ke dalam daftar saldo yang telah disesuaikan. Nah, di sini jumlahnya sama karena tidak ada penambahan atau pengurangan yang terjadi di penyesuaian. Kemudian untuk piutang usaha sama. Kemudian akun persediaan, nah di sini akun di debit. Nah, pertama kita jumlahkan karena sama-sama di debit. Ini ditambah 583.950.000 ditambah Rp570 juta. Kemudian dikurangkan dengan Rp583.950.000 sehingga totalnya itu menjadi Rp570 juta di debit. Kemudian akun perkiraan barang retur. Nah, ini di 28 juta ini ditambah 35 juta sehingga penyelesaiannya menjadi 60, daftar saldo setelah penyelesaian itu Rp63 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka itu 16.800 di debit karena mengalami penyesuaian sebanyak 12 juta maka sisanya tinggal Rp4.800.000. Kemudian akun perlengkapan toko sama.
sisanya menjadi 4 juta rupiah. Kemudian akun peralatan dan toko tidak mengalami penyesuaian. Kemudian akun penyusutan peralatan toko di mana saldo sebelum disesuaikan itu 56 juta rupiah, tetapi setelah mengalami penyesuaian sebesar 14 juta, maka daftar saldo yang telah disesuaikan di akun kredit menjadi 70 juta 700 ribu rupiah. Kemudian akun utang usaha tidak mengalami penyesuaian. Kemudian akun utang gaji mengalami penyesuaian penambahan di kredit. Jadi kita di daftar saldo yang telah disesuaikan kita tambahkan juga 13 juta rupiah. Kemudian utang pengembalian dana, di sini ada penyesuaian 60 juta rupiah sehingga kita totalkan menjadi 89 juta rupiah. Kemudian akun modal Mona Lisa tidak mengalami penyesuaian, akun Five tidak mengalami juga penyesuaian. Jadi tetap kita tuliskan 135 juta di daftar saldo yang telah disesuaikan. Kemudian ikhtisar laba rugi di sini mengalami penyesuaian yaitu 583 juta 950 ribu rupiah dikurang 570 juta rupiah sehingga menyisakan 13 juta 950 ribu rupiah. Kemudian penjualan juga mengalami penyesuaian yaitu 60 juta rupiah sehingga sisanya itu menjadi 5 miliar 320 juta 250 ribu rupiah. Kemudian akun diskon penjualan tidak mengalami penyesuaian. Akun beban pokok penjualan mengalami penyesuaian di kredit yaitu 35 juta sehingga menyisakan 2 miliar 965 juta rupiah. Akun beban gaji penjualan juga mengalami akun beban gaji penjualan juga mengalami penyesuaian sehingga menyisakan 727 juta 800 ribu rupiah. Kemudian akun beban iklan tidak mengalami penyesuaian. Beban penyusutan mengalami penyesuaian 14 juta sehingga akun di daftar saldo setelah penyesuaian 14 juta sama juga dengan akun beban perlengkapan toko. Kemudian akun beban penjualan lain tidak mengalami penyesuaian. Kemudian akun beban gaji kantor mengalami penyesuaian di debit 6.600 sehingga bertambah menjadi 417 juta 700 ribu rupiah. Kemudian akun beban sewa tidak mengalami penyesuaian. Akun beban asuransi juga tidak, sama dengan akun beban administrasi dan lain-lain. Nah, setelah kita menjumlahkan antara atau mengurangi neraca saldo sebelum disesuaikan dengan penyesuaian, maka didapatlah neraca saldo yang telah disesuaikan atau nama lainnya daftar saldo yang telah disesuaikan. Nah, kemudian kita jumlahkan antara debit dan kreditnya ini sehingga akan menghasilkan persamaan di debit dan kreditnya. Ketika ini telah sama, maka transaksi yang kita kerjakan itu 95% insya Allah benar. Nah, setelah membuat daftar saldo penyesuaian, selanjutnya kita diminta untuk siapkan laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat laporan laba ruginya. Nah, di sini juga saya telah membuat laporan laba ruginya. Nah, akun-akun yang perlu kita perlukan di pembuatan akun laba rugi yang pertama adalah seluruh diskon penjualan. Maksud saya seluruh jumlah penjualan yang terjadi selama bulan Mei dikurangi dengan beban-beban yang terjadi pada bulan Mei, termasuk juga termasuk diskon itu dikurangi juga, termasuk juga ikhtisar laba rugi yang terjadi pada penyesuaian pada Mei 2016. Sehingga itu karena total penjualannya pada Mei 2016 itu 5 miliar 320 juta 250 ribu rupiah,
itu kemudian dikurangi dengan ikhtisar laba rugi, diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusutan, beban perlengkapan toko, beban penjualan lain-lain, beban gaji kantor, beban sewa, beban asuransi, beban administrasi lain. Nah, dari penjualan ini kemudian dikurangkan dengan uh, seluruh beban-beban termasuk ikhtisar laba rugi sehingga akan memperoleh laba bersih senilai 756.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya inilah laba bersih dari uh, lap, uh, laporan laba rugi panorama hijau selama 1 bulan, yaitu dari 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2016. Selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat laporan ekuitas pemilik. Nah, di sini kita diminta untuk membuat laporan ekuitas pemilik. Nah, ini sudah ada laporan perubahan ekuitas. Nah, yang diperlukan dalam laporan perubahan ekuitas itu adalah yang pertama, modal Lina Talisa per 1 Mei 2016. Nah, kita cari di sini akun modal Lina Talisa per 1 Mei 2016. Ini modal Lina Talisa per 1 Mei 2016 senilai 685.300.000 rupiah. Nah, ini kita posting ke sini ke dalam laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang diperlukan lagi adalah laba bersih tahun berjalan atau laba bersih bulan berjalan. Nah, tadi kita sudah dapatkan labanya itu sebesar 756.500.000 rupiah. Kemudian kita posting ke dalam laba bersih tahun berjalan. Kemudian dikurangi Five Lina Talisa. Kita cari akun Five Lina Talisa. Akun Five Lina Talisa ini Five 135 juta rupiah. Kemudian ini kita kurangkan antara laba bersih dengan Five Lina Talisa sehingga akan menghasilkan kenaikan pada ekuitas produk senilai 621 juta rupiah, 500.000 rupiah. Kemudian kita tambahkan antara modal Lina Talisa 1 Mei 2016 dengan kenaikan ekuitas, ada ekuitas senilai 621.500.000 rupiah, sehingga pada tanggal 31 Mei 2016 modal Lina Talisa menjadi 1.306.800.000 rupiah. Nah, inilah laporan perubahan ekuitas pada panorama hijau. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita akan membuat. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya, sudah membuat laporan posisi keuangan. Nih. Nah, akun-akun yang diperlukan dalam membuat laporan posisi keuangan yang pertama adalah akun kas, kemudian akun piutang usaha. Nah, akun kas ini kita ambil dari daftar saldo yang telah disesuaikan, kemudian akun piutang usaha, kemudian akun persediaan, akun perkiraan barang retur, akun asuransi dibayar di muka, akun perlengkapan toko, akun peralatan toko, kemudian di kredit ada akun akumulasi penyusutan
penyusutan peralatan, akun utang usaha, utang gaji, utang pengembalian dana, uh, modal Lina Talisia, dan Five Lina Talisia. Kemudian ini kita jumlahkan sehingga nantinya akan menghasilkan di kredit akan menghasilkan 1.678.250.000 rupiah, dan di kredit 921.750.000 rupiah. Kemudian selisihnya ini akan menghasilkan 756.500.000 rupiah. Kemudian jika ini telah sama dengan laba bersih yang telah laporan posisi keuangan telah sama dengan laba bersih, maka perhitungannya telah insya Allah telah benar. Nah, itulah laporan perubahan ekuitasnya. Selanjutnya kita diminta untuk siapkan ayat jurnal penutup dan posting kertas kerja ke kertas kerja. Nah, di sini kita diminta untuk membuat ayat jurnal penutupnya. Nah, saya juga di sini telah membuat ayat jurnal penutupnya. Di sini yang perlu ditutup itu adalah akun penjualan dengan seluruh akun beban-beban, termasuk juga modal Lina Kalista dan Five Lina, modal Lina Kalista pada Five. Nah, ayat jurnal penutup ini untuk perusahaan dagang sama dengan ayat jurnal penutup untuk perusahaan jasa. Empat akun ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah mendebitkan penjualan, kemudian mengkreditkan seluruh diskon termasuk dengan beban-beban juga, kemudian mendebitkan ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan modal Lina Kalista, dan yang terakhir adalah mendebitkan modal Lina Kalista dan mengkreditkan Five Lina Kalista. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah penjualan. Kita lihat di kertas kerja, di daftar saldo yang telah disesuaikan. Nah, di sini akun penjualan itu 5.320.000.000 rupiah. Nah, kita didebitkan, kemudian kita kreditkan di ikhtisar laba rugi. Karena ini dikredit, maka di sini didebitkan untuk jurnal penyesuaiannya. Kemudian untuk kemudian yang kedua itu yang untuk penutupan adalah mendebitkan ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan seluruh diskon dan beban-beban penjualan. Nah, di sini diskon beban penjualan itu kita masukkan di akun kredit, kemudian jumlahnya ini nilai yang kemudian kita debitkan sebagai ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah mengikhtisarkan laba rugi pada modal. Nah, di sini modal Lina Kalista itu adalah, kita lihat di laporan perubahan ekuitasnya itu senilai 756.500.000 rupiah. Nah, ini kemudian kita dikreditkan, kemudian kita debitkan ikhtisar laba rugi. Kemudian yang terakhir itu adalah modal Lina Kalista, kemudian Five senilai 135 juta itu kita kreditkan, kemudian kita debitkan modal Lina Kalista. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup ini, kemudian jurnal penutup ini kita diminta untuk
mempostingnya ke dalam buku besar. Maksud saya ke dalam kertas kerja. Nah, ini dia. Kemudian kita posting, yaitu yang pertama adalah penjualan senilai 5.320.250.000 rupiah pada ikhtisar laba rugi senilai 5.320.250.000 rupiah. Kemudian ikhtisar laba rugi di debit 454.9.800.000 rupiah. Saya tambahkan juga dengan ini karena sama-sama di debit, maka totalnya 5.306.300.000 rupiah. Kemudian seluruh akun diskon dan beban-beban diposting ke dalam penutupan, jurnal penutupan. Kemudian modal Lina Kalista juga diposting. Ini modal Lina Kalista Curas 56, dan modal Lina Kalista di debit juga 135.000 rupiah pada Five Lina Kalista 135.000 rupiah. Nah, setelah itu setelah kita memposting, selanjutnya diminta untuk menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini sudah ada neraca saldo atau daftar saldo setelah penutupan. Nah, perhitungannya itu tadi sama dengan perhitungannya tadi itu sama dengan daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini ini daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk akun kas itu tidak mengalami penutupan, jadi yang hanya mengalami penutupan, makanya ini sama dengan daftar saldo penutupan. Yang hanya mengalami penutupan itu yang pertama adalah Fredly Natalisa, modal Lina Talisa yang pada 1 Mei 2016 itu 685.300.000 rupiah. Maksud saya pada 31 Mei. Kemudian mengalami penutupan sehingga dikurangi 135 juta rupiah, kemudian ditambah dengan 756 juta rupiah, 500.000 rupiah, sehingga menghasilkan daftar saldo setelah penutupan itu adalah 1.306.800.000 rupiah. Ini sama dengan yang ada di laporan perubahan ekuitas, yaitu 1.306.800.000 rupiah di modal Lina Talisa per 31 Mei 2016. Kemudian yang kedua adalah Five Lina Talisa yang sebelumnya di debit 135 juta, kemudian ditutup sehingga menyisakan 0 rupiah. Kemudian ikhtisar laba rugi ditutup juga sehingga menyisakan 0 rupiah. Kemudian akun penjualan yang dikredit 5.320.000 rupiah, 320.250.000 rupiah ditutup sehingga menyisakan 0 rupiah. Nah, sama dengan juga akun-akun diskon dan akun-akun beban penjualan, akun-akun beban yang akan menyisakan di daftar saldo setelah penutup itu akan menyisakan 0 rupiah, sehingga totalnya nanti itu jika dijumlahkan akan seimbang antara debit dan kredit setelah daftar saldo atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, itulah instruksi
cara pengerjaan atau penjelasan dari soal halaman 337 sampai 338 buku pengantar akuntansi 1, yaitu mulai dari pembuatan buku besar sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Jadi di sini ada beberapa tadi yang telah dijelaskan, itu tentang pembuatan buku besar, kemudian pembuatan jurnal umumnya, kemudian kertas kerjanya, kemudian jurnal penyesuaiannya, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian membuat jurnal penutup, kemudian diposting ke dalam daftar saldo setelah penutupan. Nah, demikianlah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.